Halo semuanya, selamat datang di panduan kita kali ini. Jujur saja, kalau Anda lagi deg-degan nyiapin ujian akhir semester, apalagi buat mata kuliah statistik yang sepertinya penuh angka dan rumus, Anda sama sekali nggak sendirian. Statistik memang kadang bikin keder ya. Tapi tenang, hari ini kita bakal ubah kepanikan itu jadi rasa percaya diri. Kita akan membedah tuntas salah satu konsep yang sering banget jadi momok buat mahasiswa, analisis varians atau yang lebih sering kita sebut ANOVA. Padahal kalau dipikir-pikir, ANOVA ini tuh alat yang super logis dan sebenarnya cukup simple. Fungsinya cuma buat ngebandingin beberapa kelompok sekaligus. Bayangin aja Anda itu manajer toko yang mau tahu tata letak rak mana yang paling bikin laris manis, atau petani yang lagi ngetes 3 jenis pupuk beda buat tomatnya. Nah, disitulah ANOVA beraksi. Yuk, kita kuasai bareng-bareng. Ngaku deh, lihat slide dosen yang isinya penuh sama simbol sigma, angka kuadrat, sampai tabel F yang super panjang. Itu bikin kepala langsung pusing kan? Jangan khawatir. Di panduan ini, kita nggak bakal baca buku teks kaku layaknya robot. Nggak sama sekali. Kita bakal memecah topik yang padat ini jadi sebuah panduan belajar yang sangat terstruktur, komprehensif, dan pastinya gampang dicerna. Percaya deh, di akhir penjelasan ini, tabel-tabel ribet itu bakal kelihatan kayak teka-teki gampang yang Anda udah tahu bocoran jawabannya. Oke, ini rute perjalanan belajar kita hari ini. Kita mulai dari konsep dasar ANOVA, lanjut ke langkah uji satu arah, lalu kenalan sama detektif kita, Fisher dan Tukey. Habis itu kita naik level ke uji dua arah, dan ditutup dengan bos terakhirnya, interaksi dalam dua arah. Kita mulai dari bagian pertama, konsep dasar uji ANOVA alias logika utamanya. Intinya gini, hal paling krusial adalah ngerti apa sih yang sebenarnya lagi kita uji. Dalam ANOVA, hipotesis 0 atau H0 itu selalu berasumsi kalau nggak ada bedanya kok. Artinya, semua rata-rata populasinya sama persis. Nah, sebaliknya, hipotesis alternatifnya bilang kalau nggak semua rata-rata populasi itu sama. Cukup ada satu aja kelompok yang beda, H1 udah menang. Ingat ya, jangan pernah tergoda buat ngebandingin rata-rata ini berpasangan satu-satu. Kenapa? Karena itu cuma bakal naikin risiko error aja saat pengujian. Nah, sebelum bisa jalanin ANOVA, ada 3 syarat utama yang wajib dipenuhi. Dan bocoran nih, ini langganan banget keluar di soal pilihan ganda ujian Anda. Jadi wajib dihafal ya. Pertama, populasinya harus berdistribusi normal. Kedua, standar deviasinya itu diasumsikan sama, walaupun kita nggak tahu pasti angkanya. Dan ketiga, sampelnya wajib dipilih secara independen. Kalau ada satu aja syarat ini yang dilanggar, wah hasil ANOVA Anda bisa dibilang nggak valid. Logika di balik ANOVA itu sebenarnya brilian banget. Coba bayangin, kalau kurva-kurva sampelnya itu berdekatan atau mepet-mepet, berarti perbedaan yang ada kemungkinan besar cuma karena faktor kebetulan acak aja. Di situasi ini kita nggak bisa nolak hipotesis 0. Tapi beda cerita kalau kurvanya berjauhan. Kalau sejauh itu berarti varians antar kelompok jauh lebih dominan dibanding varians di dalam kelompoknya sendiri. Ini bukti valid dan kuat banget kalau perlakuan yang kita kasih, entah itu layout toko atau jenis pupuk tadi, emang beneran ngasih efek yang nyata. Lanjut ke bagian 2, langkah uji satu arah. Gimana sih alur hitungannya? Proses ngitungnya tuh punya 4 langkah logis. Pertama, kita cari total variance atau bahasa kerennya SST, Sum of Squares Total. Kedua, nah ini bagian jeniusnya. Kita mecah total tadi jadi 2 bagian. Yang satu variabilitas karena perlakuan atau SSTR, ibaratnya ini sinyal kita nih. Yang satu lagi variabilitas karena error acak atau SSE alias kebisingan. Ketiga, kita cari nilai kuadrat rata-ratanya MSTR dan MSE. Dan puncaknya, langkah keempat, kita adu tuh sinyal lawan kebisingan dengan cara ngebagi MSTR sama MSE, buat dapat yang namanya rasio F. Kalau lagi ujian, biasanya Anda bakal disuruh ngisi tabel bolong atau ngebaca tabel ringkasan ini nih. Coba perhatiin kolom MS-nya. Disitulah Anda tinggal ngebagi nilai sum of squares dengan derajat kebebasan, alias DF-nya. Terus geser ke kolom F, kelihatan banget kan gimana cara ngebagi MSTR sama MSE buat dapat statistik F kritisnya? Angka ini nih yang jadi penentu sukses nggaknya ujian Anda. Terus gimana ceritanya kalau dosen Anda tiba-tiba ngasih output dari perangkat lunak kayak Excel ke lembar soal? Santai. Kita pakai contoh toko kelontong tadi ya. Langsung fokus saja ke angka yang dicetak tebal. Nilai F-nya 8,11 dan P-value-nya 0,001. Karena P-value ini jauh lebih kecil dari standar signifikansi 5% atau 0,05, ya jelas kita tolak hipotesis nolnya. Kesimpulannya apa? Secara statistik, terbukti sah kalau tata letak toko memang ngasih perbedaan penjualan yang signifikan. Tapi, tunggu bentar. Ada satu pertanyaan logis yang pasti langsung kepikiran. Oke,
Kita tahu tata letak tokonya ngasih pengaruh yang beda. Tapi masalahnya, tata letak yang mana? Apa layout 1 lebih juara dari layout 3? ANOVA itu cuma ngasih tahu kalau ada yang beda, tapi dia nggak nunjuk siapa pelakunya. Nah, disinilah insting detektif kita harus main. Masuk ke bagian 3, mencari perbedaan. Mari kita panggil para detektif post hoc kita, Fisher dan Tukey. Jadi, ada dua metode andalan yang wajib banget Anda pahami buat UAS. Metodenya Fisher dan metodenya Tukey. Bedanya apa sih? Ini krusial banget. Metode Fisher memang pakai nilai MSE dari ANOVA. Tapi dia punya satu kelemahan fatal. Tiap kali kita lakuin perbandingan ganda, dia malah naikin risiko kesalahan tipe I. Nggak asik banget kan? Nah, makanya metode Tukey hadir sebagai pahlawan yang jauh lebih aman. Kenapa? Karena Tukey pakai yang namanya distribusi studentized range. Intervalnya lebih lebar, lebih datar, jadi dia sukses menghindari jebakan inflasi kesalahan tipe I tadi. Jadi, kalau nanti di ujian ditanya metode mana yang lebih aman buat perbandingan ganda, sikat aja. Jawabannya pasti Tukey. Sekarang kita naik level ke bagian 4, uji dua arah tanpa interaksi. Kita bikin sedikit lebih kompleks ya. Anda udah jago nih di materi dasar, sekarang mari kita bikin sesi belajarnya lebih menantang pakai faktor kedua. Kenapa? Karena di dunia nyata, suatu masalah jarang banget cuma dipengaruhi sama satu hal aja. Contohnya kalau kita mau ngevaluasi pendapatan tahunan seseorang. Kalau cuma ngelihat bidang pekerjaan doang, variabilitasnya bakal terlalu berantakan buat narik kesimpulan yang jelas. Tapi, coba kita masukin tingkat pendidikan sebagai faktor kedua. Nah, ini yang namanya desain blok acak. Tingkat pendidikan di sini bertugas sebagai blok buat ngeredam error acak yang nggak bisa dijelaskan. Jadi efek murni dari perlakuan, yaitu si bidang pekerjaan, bisa jauh lebih jernih buat dianalisis. Keren kan? Biar gampang diingat pas ujian, ini alasan kenapa sih kita repot-repot pakai ANOVA dua arah. Pertama, jelas buat ngetes efek dua faktor sekaligus. Kedua, ini buat ngontrol faktor pengganggu pakai sistem blocking. Ketiga, dan ini yang paling penting, metode ini ampuh banget neken angka error sum of squares atau SSE. Imbasnya, uji F kita jadi jauh lebih tajam dan akurat. Tapi ingat satu aturan mainnya, buat desain ini, Anda umumnya butuh jumlah sampel yang sama rata di tiap kelompoknya. Jangan sampai lupa ya. Dan akhirnya, kita sampai di bagian 5, level bos kita, interaksi dalam dua arah. Ini dia materi paling puncak sekaligus paling kompleks buat ujian Anda, interaksi. Maksudnya interaksi itu apa sih? Singkat cerita, interaksi itu kejadian pas efek dari satu variabel benar-benar bergantung banget sama kondisi variabel pasangannya. Ambil contoh yang tadi, pengaruh bidang kerja ke gaji itu bisa jadi beda jauh antara mereka yang cuma lulus SMA dibandingin sama yang punya gelar S2. Artinya, efek mereka nggak jalan sendiri-sendiri, melainkan saling mempengaruhi secara spesifik. Nah, buat ngetes ada nggaknya interaksi ini pas ujian nanti, ada satu syarat mutlak. Soalnya wajib banget nyediain lebih dari satu observasi untuk setiap sel persilangan. Jadi, untuk tiap kombinasi di dalam tabel, misalnya nih, orang di bidang edukasi yang punya gelar sarjana, wajib ada setidaknya 2 atau 3 data yang diamati. Kenapa harus repot begitu? Karena tanpa adanya replikasi data ini, kita secara matematis nggak bakal bisa ngitung varians interaksinya. Gitu logikanya. Coba perhatiin tabel output BOS terakhir ini. Lihat deh, gimana nilai total sum of squares-nya dipecah lagi. Kita nggak cuma punya baris buat sampel dan columns aja sekarang, tapi ada satu baris eksklusif khusus buat interaksi. Baris baru ini punya nilai sum of squares, rasio F, dan p-value-nya sendiri loh. Di kasus ini, p-value buat interaksinya ada di angka 0,002. Karena angkanya jauh di bawah 0,05, kita sikat tolak hipotesis nolnya. Berarti, emang beneran terbukti ada interaksi yang signifikan antara bidang pekerjaan dan tingkat pendidikan dalam nentuin gaji. Wah, nggak kerasa kita udah jalan dari konsep paling dasar sampai ngebongkar kerumitan interaksi dua arah. Sekarang Anda udah paham gimana varians itu dipartisi, kenapa milih Tukey jauh lebih aman dari Fisher, dan pastinya udah jago ngebaca tabel ANOVA serumit apapun. Jadi mau dosen Anda ngeluarin soal semodel apapun nanti, Anda udah pegang cetak biru lengkapnya buat ngejawab itu semua. Teruslah berlatih pakai contoh-contoh soal yang ada, dan ingat terus logika di balik angkanya. Saya yakin 100% Anda pasti bisa menaklukkan UAS statistik ini dengan gemilang. Tetap semangat belajarnya dan sampai jumpa lagi di panduan kita berikutnya.